Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 76. Di awal video ini kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, saat dimana Koko yang ditugaskan oleh Beechir menjelaskan strateginya pada Hohenheim yang telah membentuk grup kecil bersama dengan Dolores, Sinclair, dan juga Grenoille. Tentu saja, Hohenheim pada awalnya sungguh tak percaya dengan apa yang dijelaskannya. Kenapa mungkin Fire Magic-nya tak akan mempan padahal lawannya ini merupakan tipe serangga. Meskipun begitu, Koko meyakinkannya dengan menegaskan, percuma saja, kecuali kau bisa merapalkan Hellfire dari Underworld, maka mantra Fire Magic biasa tak akan bisa melukainya. Dan tubuh madam itu sangatlah kokoh. Kakinya memang agak lemah dari area tubuhnya yang lain, tapi begitu kau mencoba memotong salah satu kakinya, sang madam bisa langsung beregenerasi. Untuk saat ini, titik lemahnya hanya ada di bola-bola matanya dan beberapa area tubuhnya yang terekspos. Walaupun seranganmu tidak mempan, tapi Fire Magic-mu itu berguna untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, tim garda depan yang beranggotakan saudara Robert Bool, Beechir, Lovegood, dan Bakilaga akan mengincar titik lemah sang madam. Mendengar penjelasan yang terasa masuk akal, Hohenheim yang kini penasaran pun bertanya, terima kasih atas informasi dan strateginya, tapi dari mana kau tahu semua itu? Seketika itu juga, Koko yang telah diperingatkan Beechir untuk tidak bilang kalau Beechir lah yang memberitahunya pun mencari alasan. Itu aku pernah melawan madam sekali. Saat pertarungan itu, aku berhasil melakukan beberapa analisis mendalam soal madam itu. Ya, begitulah. Hohenheim yang malah merasa aneh dengan jawabannya pun berkata, jadi maksudmu, kalau kita mengikuti rencanamu, kita bisa mengalahkannya? Tapi kalau kita tak bisa mengalihkan perhatiannya, maka rencananya akan gagal, bukan? Kita kembali ke masa sekarang, dimana setelah melancarkan serangan hit and run dengan Fire Magic-nya, Hohenheim pun menyerahkan serangan lanjutannya pada tim garda depan. Sehingga Lovegood yang mendengar aba-abanya pun langsung saja menggunakan magic sulurnya sembari berkata, ya, itu sudah cukup bagiku. Seketika itu juga, sulur-sulur yang dikeluarkannya pun melilit mengikuti kaki-kaki yang sang madam. Sehingga Lovegood yang telah menjalankan tugasnya pun berteriak, sekarang giliran kalian, majulah. Mendengar teriakannya, trio Robert Bool pun dan Bakilaga langsung melat maju melancarkan serangannya. Sebuah serangan yang cukup kuat untuk bisa menerbangkan debu di sekitar mereka. Bahkan Bakilaga yang tak bisa melihat apapun karena kepulan debunya pun menuturkan, dengan debu setebal ini, aku tidak tahu apakah monster itu masih hidup atau sudah mati. Tapi aku merasakan pedangnya menancap ke sesuatu. Tapi kok perasaanku tidak enak begini ya? Tepat setelah Bakilaga mengatakan itu, kepulan asapnya pun mulai menghilang. Sehingga mereka semua pun dikejutkan ketika mereka melihat sang madam yang tampak masih baik-baik saja dengan kaki-kakinya yang telah bercabang. Terlebih, sang madam juga langsung saja menyerang mereka bertubi-tubi, yang membuat Koko yang tengah berusaha keras menghindarinya teringat kembali dengan perkataan Beechir sebelumnya, di mana kalaupun mereka melakukan semua strateginya, mustahil mereka akan bisa mengalahkan sang madam. Bahkan mereka juga sudah tahu apa yang akan terjadi kalau mereka berani melawan sang madam. Semua orang pasti takut mati, tapi yang lebih mengerikan adalah tidak berusaha merubah takdirmu sendiri di saat semua rekan-rekanmu berjuang sampai akhir hayat mereka. Itulah kenapa Beechir memilih mereka. Mereka mungkin memang tak bisa menang melawannya, bahkan bisa dibilang kalau mereka pasti akan kalah. Tapi meskipun begitu, mereka tetap memutuskan untuk bertarung sampai akhir hayat mereka. Kini, saat mereka semua terpojok karena serangan brutal sang madam, Beechir pun diam-diam menggunakan gelombang auranya untuk meledakkan tanah tempat sang madam berpijak. Sehingga, tanpa mempedulikan reaksi Bakilaga yang merasa aneh, Koko pun teringat dengan perkataan Beechir sebelumnya yang menyuruhnya untuk menyerang sang madam kesekuat tenaga ketika ia memberinya sebuah aba-aba.
agar mereka bisa mengalahkan sang madam tersebut. Dengan begitu, Koko yang merasa jika lombang aura tadi merupakan aba-aba dari Bicir pun langsung berteriak, "Semuanya, bentuklah formasi baru. Sang madam telah gagal mencegah serangan balik. Ini kesempatan emas kita. Kerahkan semua tenaga kalian dan seranglah sang madam seolah-olah kalian pertaruhkan nyawa kalian." Mendengar teriakannya, bersamaan dengan mereka semua yang melesat maju dengan mengerahkan segalanya, Bicir yang telah memperhitungkan semuanya pun bergumam, "Aku paham bahwa suatu saat nanti kalian akan menjadi pahlawan sejati. Kalian memang belum kuat, tapi meski begitu, kalian tidak gentar. Dan kalian sendirilah yang harus mengakhiri pertarungan ini. Biar ku buka jalannya untuk kalian. Pahlawan tak terlahir begitu saja. Mereka berasal dari orang-orang yang memilih untuk menjadi pahlawan. Aku bisa menuntun kalian, tapi keputusannya ada di tangan kalian." Tepat setelah bergumam begitu, Bicir pun melepaskan panahnya yang mengenai sang madam lebih dulu. Sehingga serangan gabungan para pahlawan masa depan pun berhasil memberikan dampak yang begitu signifikan pada sang madam. Dan dengan begitu, pertarungan melawan sang madam pun telah berakhir. Kemudian, setelah sang madam berhasil dikalahkan, sistem Meg Tower pun kembali pulih. Dan setelah sistemnya stabil, turnamennya pun terhenti dan semua murid dideportasi ke ruang tunggu. Di sana, mereka semua kembali bertemu dengan para murid, profesor, dan juga staf turnamen ini. Fakta bahwa tidak ada murid yang terluka serius di sini kali ini seolah sangat ajaib. Dan keajaiban ini terjadi berkat 10 pahlawan yang juga merupakan peringkat 10 teratas di Liga Universitas, seperti Hohenheim, Bakilaga, Marilyn Lovegood, Dolores, Trio Corbett Ball, Bicir, Sinclair, dan Grenoille. Murid-murid tahun pertama bisa masuk ke peringkat 10 teratas, dan mereka semua adalah murid-murid yang melawan sang madam. Situasi ini tentu mengejutkan semua orang-orang. Investigasi mendalam pun membuktikan bahwa sang madam berada di rang S. Bahkan Spare Eye, alat yang bisa mengawasi arena itu, terputus karena sistemnya tidak kuat. Itu artinya 10 murid teratas barusan, di mana kekuatan mereka hanya sampai low rank graduator, mampu mengalahkan musuh rang S. Klaim ini membuat banyak orang merasa skeptis. Tapi semua murid memberikan keterangan yang sama, bahwa tanahnya tiba-tiba meledak, yang membuat mereka bisa menyerang dan mengalahkan sang madam di saat yang tepat. Pada akhirnya, kemunculan sang madam dianggap sebagai kesalahan sistem, dan bahwa insiden ini hanyalah sebuah kesalahan yang berhasil mereka manfaatkan. Lalu, sang Tower Overseer, Tuan Well Whiteboard yang juga menjadi ketua pelaksanaan turnamen tahun ini, membuat sebuah keputusan besar, di mana ia akan memenuhi tugasnya sampai akhir turnamen ini. Lalu ia akan mundur dari posisinya sebagai Overseer. Dengan permintaan maaf seperti ini, situasi akibat insidennya pun mulai mereda. Hingga kemudian, malam hari setelah insiden tersebut, Tudor yang tengah berkumpul dengan kelompoknya pun di kantin asramanya, mengangkat tinggi gelasnya berkata, "Mari bersulang untuk Sinclair dan Bicir yang berhasil masuk ke 10 besar peringkat teratas." Namun, alih-alih menanggapinya, teman-temannya yang lain malah terdiam memandangnya aneh, karena Tudor tak bisa melihat situasi di sekitar mereka yang masih terasa suram. Sehingga Bianca yang merasa malu dengan tingkahnya pun berkata, "Suasananya lagi tidak pas, bodoh. Duduklah, Tudor." Bersamaan dengan Tudor yang duduk dengan tawa canggungnya, Sancho pun mencarikan suasananya dan menuturkan, "Ya, meskipun kita semua berhasil selamat, tapi situasi kemarin sangatlah kacau. Dan kita bahkan harus melawan monster rang S itu. Itu saja sudah cukup bagi sebagian besar orang di sini untuk merasa trauma berat. Tapi, bukankah para pahlawan kita tak perlu diulu-alukan setelah tindakan heroik mereka kemarin?" Mendengar hal itu, mereka semua pun bersulang bersama dengan tidak terlalu heboh, agar mereka tak mengganggu murid-murid lainnya di sana. Namun, baru saja mereka akan memulai kembali obrolannya, ada 2 murid dari Meg Tower yang menghampiri mereka. Sebut saja Udin dan Petot yang berkata, Kalian Bicir dan Sinclair kan? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku waktu itu. Sekaligus ingin menyapa kalian di sini."
Sinclair yang merasa canggung pun membalas, ya terima kasih. Syukurlah kamu juga berhasil selamat ya. Udin yang merasa aneh pun menimpali. Jujur saja, aku kaget. Tidak kusangka rakyat jelata seperti kalian yang tak pernah mendapatkan pelatihan khusus mampu menyelamatkan bangsawan seperti diriku. Mendengar apa yang dikatakan Udin, Bianca yang tak bisa menahan emosinya pun menggebrak meja lalu menarik kerah Udin sembari berteriak. Apa katamu? Memangnya apa hubungan seseorang dengan menyelamatkan nyawa orang lain, hah? Udin yang tentu ketakutan sekaligus terkejut pun berkata, Tidak, itu cuma kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mau bilang sebagai rakyat jelata, mereka pasti kesusahan kan? Untungnya, belum sempat Bianca bertindak lebih jauh. Piggy dan Sancho langsung menahannya. Sehingga Bianca yang melihat Udin dan Petot kabur dari sana pun berteriak dengan keras. Lepaskan aku, Sancho. Bajingan seperti dia itu harusnya tidak usah diselamatkan. Saat Bianca misu-misu begitu, Sinclair sendiri hanya tertunduk muram di kursinya. Sehingga Bicir yang menyadarinya pun berpikir, Sinclair, dia selalu beraksi ketika ada orang yang membahas soal asal-usulnya. Biasanya dia mencoba mencairkan suasananya. Saat Bicir berpikir seperti itu, Piggy yang tak bisa membiarkan kecanggungan itu pun menuturkan, Baiklah, mari kita ganti topiknya, oke? Ronde pertama telah selesai dan ronde kedua cuma diikuti oleh 10 menit teratas kan? Turnamen kedua itu adalah soal beradaptasi dengan apprentice system. 10 murid teratas akan dikirimkan ke keluarga keisaran dan 7 klien besar untuk menyelesaikan sebuah quest. Begitu mereka berhasil, mereka akan diberikan artefak yang disimpan oleh 4 akademi secara kolektif. Bianca yang telah kembali tenang pun melanjutkan. Dan juga untuk menghindari bias, kamu jangan memilih keluarga asalmu. Misalnya, aku tak boleh mengambil quest dari keluarga Usher. Dan Tudor juga sebaiknya jangan menerima quest dari keluarga Don Caesar. Tentu saja, karena kalian berdua bukan keluarga bangsawan, kalian tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tapi ada suatu hal yang perlu kalian ingat. Sebaiknya, kalian tak usah menerima quest dari Clan Swordsman of Blood and Iron. Karena sebagian besar murid yang pernah menerima misi dari mereka selalu gagal. Bahkan, ada beberapa murid yang tak pernah kembali. Kalian paham kan? Jadi, katakanlah keluarga mana yang akan menjadi tujuan kalian. Bicir, kamu dulu. Mendengar semua hal itu, tanpa keraguan sama sekali, Bicir pun langsung mengatakan keluarga mana yang akan menjadi tujuannya. Keesokan harinya, di sebuah gerbong kereta yang tengah melaju dengan kencang, nampak Bicir yang tengah mandangi sebuah scroll quest kesulitan tertinggi dari Clan Swordsman of Blood dan Iron sembari berpikir. Aku masih ingat raut wajah mereka saat aku memilih misi ini. Mungkin ini karena prasangka mereka. Tapi dari persepsi publik, kan masker payal itu cuma sebuah kultus yang haus darah dan tak beraturan. Jadi, ujian kedua ini akan menjadi gerbang terakhir sebelum aku melawan di Karabia, sang Seven Corps. Yang kuperlukan hanyalah segel Hugo di golongan misi ini. Tapi mula-mula ada yang ingin aku cari. Surat yang diberikan Hugo kepadaku berisikan metodenya mencapai level Swordmaster. Tapi aku masih tak paham isinya. Dia sudah tahu soal kekuatanku. Tapi kenapa Hugo tetap membantuku meski tahu rahasiaku? Isi pikiran Hugo setelah regresiku semakin sulit diprediksi. Berkat dirinya, aku berhasil mencapai Swordmaster. Tapi agar aku tahu isi pikirannya, aku harus berbicara langsung dengannya. Namun, sesampainya Bicir di ruangan Pak Hugo, Bicir malah dibuat merasa aneh ketika melihat penampilan Pak Hugo yang merasa berkebalikan dengan biasanya yang tampak dingin dan angkuh. Selain rambut panjangnya yang dikuncir lucu, dan juga jepitan rambut yang tersisip di poninya, ekspresi wajah Pak Hugo pun begitu hangat ketika ia menyambutnya. Sehingga Bicir yang tak bisa menahan perasaan anehnya pun bertanya, Ayah, maafkan aku, tapi ada apa dengan penampilanmu itu? Pak Hugo pun tertawa menuturkan, kunci rambut ini ya. Pemerian yang melakukannya, tangannya sungguh handal. Dia memang kebanggaan keluarga Baskerville. Mendengar hal itu, Bicir yang melihat ke arah sekitarnya pun berpikir, benar.
Setelah kupikir lagi, sisi ruangan ini penuh dengan karyanya. Saat Bicir berpikir seperti itu, Pak Hugo pun menatapnya melanjutkan. Ya, dia sudah menunggumu dari tadi. Tapi karena mengantuk, Barrymore membawanya kembali ke kamarnya. Tentu saja, dia sudah tak pantas bermain-main seperti ini. Tapi sebagai kakeknya, aku masih ingin memberikannya kesempatan untuk menikmati masa kecilnya yang telah terenggut darinya. Bicir yang tak tahu harus bagaimana meresponnya pun langsung saja menyodorkan suratnya sembari bertanya. Ini pesan yang kau kirimkan melalui Osiris waktu itu berhasil sampai padaku dengan aman. Tapi aku ingin bertanya, sejak kapan kau menyadarinya bahwa aku sedang menyembunyikan kekuatanku? Dengan tenangnya, Pak Hugo menjelaskan, saat seseorang mencapai Supreme Realm, kau bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Bahkan meski kau tidak melihatnya, kau masih bisa merasakannya. Kau sekarang paham kan? Seketika itu juga, Bicir tertunduk pun berpikir. Kebencian yang dulu kusimpan, kengerian dan keinginanku untuk balas dendam. Kau tahu jalan yang ingin kutempuh dan hanya melihatnya tanpa bertindak. Saat Bicir berpikir seperti itu, ia dikejutkan oleh Pak Hugo yang berkata, aku nyaris tak menyadarinya kok. Tapi baju akademimu yang kau pakai kenakan sekarang sungguh cocok denganmu. Apa kau menikmati hari-hari sekolahmu? Seketika itu juga, sebuah perasaan aneh pun muncul dalam benak Bicir. Karena Pak Hugo, seseorang yang dulunya Bicir anggap hanya sebagai seorang master, majikan bagi anjing-anjing dirinya, dan sebagai kepala klan keluarga ini. Tapi hari ini untuk pertama kalinya, Bicir melihat Pak Hugo sebagai seorang ayahnya. Tujuannya pun diakhiri dengan perasaan seperti itu. Bicir pun tersenyum berkata, ya, sekolahnya menyenangkan.